Selamat siang teman-teman semua, kami dari kelompok 1. Sebelumnya kami sudah pernah membahas mengenai kondisi existing bangunan dari gedung unit penunjang akademik. Nah, setelah ini kami akan membahas dan menjelaskan mengenai kondisi existing sistem tenaga listrik yang ada di gedung tersebut. Seperti teman-teman tahu, gedung UPA atau unit penunjang akademik ini biasa digunakan untuk tes TOEFL maupun tes TOEIC. Nah, teman-teman bisa bayangin nggak sih kalau misal mahasiswa sedang mengerjakan soal TOEIC atau TOEFL dan tiba-tiba listriknya mati atau bermasalah. Nah, maka dari itu, mulai dari pasokan, distribusi dari kelistrikan yang ada di gedung ini harus memadai. Teman-teman penasaran nggak sih gimana sistem sumber tenaga listrik yang ada di gedung tersebut? Ikutin kita yuk. Bagian pertama dari sistem kelistrikan tentu saja sumber utamanya. Gedung UPA biasa ini mendapatkan suplai daya listrik dari sistem jaringan PLN Kampus Polines. Daya listrik pertama kali masuk melalui LVMDV atau Low Voltage Main Distribution Panel yang berada di lantai dasar, tepatnya di balik pintu ini. LVMDV sendiri berfungsi sebagai menerima daya listrik, kemudian membagi dan juga menjaga instalasi listrik sebelum daya listrik didistribusikan ke lantai-lantai yang ada pada dalam gedung ini. Dari panel utama tadi, listrik akan didistribusikan lagi ke setiap lantai. Nah, di setiap lantai gedung ini, mulai dari lantai 1 hingga lantai 3, terdapat SDP atau Sub-Distribution Panel yang terdapat dalam ruangan ini. Fungsi dari SDP sendiri untuk membagi lagi aliran listrik ke berbagai blok ruang, seperti ruang kelas, laboratorium, dan ruang administrasi. Nah, setelah listrik didistribusikan ke tiap ruangan, sekarang kita bahas untuk pemakaian dayanya. Di gedung UPA Bahasa ini, pemakaian dayanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu beban daya alat serta beban pencahayaan. Kita bahas yang beban daya alat dulu. Untuk beban daya alat, seperti penggunaan AC, penggunaan komputer, LCD, dan juga perangkat audio di tiap ruangan kelas. Nah, untuk beban yang kedua yaitu beban penerangan. Di gedung ini penerangannya sudah minim energi, seperti menggunakan lampu LED dan juga pencahayaan yang cukup, seperti penggunaan jendela yang besar. Nah, penggunaan jendela yang besar ini sudah diterapkan di ruang kelas dan juga beberapa koridor dan juga di area tangga, serta untuk membantu pencahayaan ketika tidak ada lampu. Selanjutnya, aspek yang tak kalah penting adalah sistem proteksi kelistrikannya. Setiap pembagian blok daya di ruangan sudah dilengkapi dengan MCB atau miniatur circuit breaker untuk mencegah terjadinya korsleting listrik atau beban yang berlebih atau overload. Seperti yang di dalam sini terdapat MCB dan panel-panel terkait gedung ini yang mengatur semua terkait kelistrikan gedung ini. Selain itu, untuk sistem grounding atau pembumian juga terpasang pada stop kontak yang terpasang untuk mengamankan elektronik sensitif seperti komputer lab dan mencegah resiko tersengat listrik bagi mahasiswa maupun staf administrasi yang berada di dalam gedung ini. Sebagai kesimpulan, kondisi existing dari sumber tenaga listrik yang ada di UPA Bahasa di Polines ini sudah memenuhi standar dengan baik, mulai dari kestabilan suplai utama di PLN hingga distribusi panel di tiap lantai dan proteksinya, khususnya untuk kebutuhan AC dan kebutuhan komputer di laboratorium Bahasa. Nah, itu dia tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai kondisi existing dari sumber tenaga listrik gedung unit penunjang akademik yang ada di Polines. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa Like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Dadah.